Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Hasan Humaini dengan NIM D2019-1144. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan saya memilih Fakultas Dakwah dan prodinya yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Tanpa basa-basi, di dalam video ini saya akan membahas tentang hubungan antara agama dan budaya. Lantas, bagaimana hubungan agama dan budaya di Indonesia sendiri? Simak terus kelanjutan video ini agar kalian tahu info-info tentang hubungan agama dan budaya di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama dan budaya itu sendiri. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang menghubungkan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan dengan tatanan kehidupan manusia. Sedangkan budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Nah, dari kedua pengertian yang sudah saya paparkan barusan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tujuan agama adalah mengatur tata cara hubungan manusia itu dengan Tuhan, dengan makhluk hidup, dan hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan budaya itu berperan sebagai penentu batas-batas yang dalam artian budaya itu menciptakan sebuah perbedaan dan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Sebagai contoh, orang Jawa itu memiliki kebudayaan gamelan, kemudian ada kebaya, ada wayang kulit, serta batik. Sementara orang Madura itu memiliki kebudayaan seperti karapan sapi dan ahli dalam membuat celurit. Lantas, bagaimana relasi yang terjadi antara agama dan kebudayaan? Dalam salah satu laman di internet, tepatnya yaitu laman perpustakaan YIN Kediri, dijelaskan bahwasanya agama itu menyebarkan ajarannya melalui budaya, dimana jika kita menilik sejarah, Islam itu di Nusantara menyebarkan ajarannya dengan berbagai cara, yang salah satunya yaitu dengan kebudayaan. Seperti ketika para wali songo itu menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan lagu-lagu yang syarat dengan ajaran Islam. Dan budaya sendiri membutuhkan agama untuk melestarikannya. Jadi agama itu tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang memang tentunya beberapa dari budaya yang ada beberapa yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama itu menggunakan budaya sebagai media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau yang sesuai dengan ajarannya. Di sini agama itu lebih berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan itu sendiri. Misalkan ada budaya wayang, kemudian budaya tukmangan, dan sebagainya. Adanya relasi antara agama dan budaya ini diperkuat oleh salah satu argumen budayawan bangsa, yaitu Didik Ninitowo pada saat pentas di Universitas Brawijaya Malang, yang pada saat itu beliau mengatakan bahwasanya kesenian, terutama tarian di Nusantara itu dipengaruhi oleh agama, seperti tarian Bali yang dipengaruhi oleh agama Hindu, kemudian tarian Jawa yang dipengaruhi oleh agama Kejawen, dan tarian Aceh yang dipengaruhi oleh agama Islam. Sehingga para penari itu harus mengikuti tata cara dan adab menari di wilayahnya masing-masing. Nah, dalam hal ini menegaskan bahwasanya agama itu mampu mempengaruhi budaya yang ada di daerah sekitarnya. Sehingga mungkin ada golongan pro kontra dalam menanggapi budaya yang ada dan dikaitkan dengan ajaran agama. Misalkan seperti pada saat tarian Jawa yang memang para penarinya yaitu menggunakan kostum yang terbuka seperti memakai kemben, jarik, dan bersanggul. Karena hal itu
sekarang itu dipandang begitu rendah, seperti tidak dihargai dikarenakan membuka aurat dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal ini merupakan sebuah pelestarian budaya yang mana memang dari dulu sudah seperti itu. Bukan hanya itu saja, jika kita melihat peristiwa-peristiwa tahun lalu, ada masalah yang terjadi ketika budaya itu dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Pada saat bulan Oktober tahun 2018 lalu, ada pembubaran yang dilakukan oleh pihak-pihak atau sekelompok orang terhadap warga yang melakukan kegiatan sedekah laut di Pantai Baru, tepatnya yaitu di Bantul, di mana sebenarnya sedekah laut ini merupakan budaya yang sudah turun-temurun dan memang perlu untuk dilestarikan. Sehingga adanya pembubaran ini sangatlah disayangkan bisa terjadi di bangsa yang katanya berbudaya dan beragama. Nah, mengapa sampai ada pembubaran? Hal tersebut dikarenakan adanya sekelompok oknum yang beragama yang mana mereka membenturkan nilai-nilai agama dalam budaya. Di sini terlihat ada perbedaan dalam penginterpretasian budaya, di mana ada pihak yang pro menilai bahwa budaya sebagai tradisi yang harus dilestarikan, sedangkan pihak yang kontra itu memiliki penafsiran yang berbeda. Pihak yang kontra ini membenturkan budaya dengan ajaran agama, sehingga mereka merasa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesat, syirik, dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dengan adanya oknum yang membenturkan budaya dengan ajaran agama yang berbuntut, pada aksi pembubaran budaya sedekah laut di Pantai Baru ini bisa saja memecah belah bangsa. Oleh karena itu perlu diingat bahwasanya Indonesia ini bukan negara agama, akan tetapi negara yang beragama. Jadi dalam hal ini akan lebih baik apabila setiap insan itu sadar bahwasanya untuk menanamkan jiwa toleran dalam dirinya. Karena Indonesia sendiri itu juga tidak hanya mengakui satu agama saja, melainkan 6 agama, yaitu ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, dan Kristen, Protestan, serta agama Konghucu. Sehingga selain itu juga ada aliran kepercayaan lain yang sudah memang menyatu dengan penduduk seperti Sunda, Wiwitan, ada Kejawen, Merapi, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.